Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du amma ba'du. Ay ba'dama taqaddam. Fa innal istighala bil ilmi al-ma'hudi syar'an as-sadiqi bil fiqhi wal hadisi wal tafsiri min afdalis ta'at li annaha mafruḍatun wa mandubatun wal mafruḍu afdalu minal mandubi wal istighalu bil ilmi minhu li'annahu fardhu kifayah. Wa fi hadisin hassanahu at-Tirmidzi fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadli 'ala adnakum. Wa min awla ma unfiqat fihi nafaisul awqadi wa huwa al-ibadat syabbaha syaghlal awqadi biha bisarfil mali fi wujuhil khairi al-musamma bil infaqi wa wasafal awqati bin nafasati li'annahu la yumkinu ta'widu ma yafutu minha bila ibadah wa adhafa ilaiha sifataha lisaja'i wa qad yuqalu huwa min idafatil a'ammi ilal akhassi kamasjidil jami'i wa la yasihu atfu awla ala min afdali litanafi bainahuma ala hadha taqdiri. Adapun sesudah itu, artinya sesudah barang yang telah lalu, yaitu bertahmid, memuji Allah, berselawat, bertasyahud. Fa innal istighala bil ilmi, maka bahwasanya menyibukkan diri dengan ilmu, menyibuk diri dengan ilmu yang maklum ianya ilmu itu pada cara yang terbenar ianya ilmu yang dimaklum pada cara dengan fikih dan hadis dan tafsir. Itu sebagian daripada yang terafdal ta'at. Karena bahwa saya taat itu ada yang diwajibkan dan ada yang disunatkan. Dan bermula taat yang wajib itu afdal daripada taat yang sunat. Padahal berpula berbimbang dengan ilmu, menyibukkan diri dengan ilmu, itu sebahagian daripadanya taat mafruḍ. Karena bahwasanya istighal bil ilmi itu fardu kifayah.
Jadi Nyajina Musanim Gegemuntamang dalam pokok bahasa. Ya. Jadi Musanim gedamang dalam pokok pembahasan dengan geme kata-kata amma ba'du. Karena amma ba'du itu nasihat yang iqtidam. Ya. Jadi arti iqtidam sebuah dapat untuk memisahkan barang sebelumnya dengan maksud utama sesudahnya. Itu iqtidam. Ya. Jadi kata-kata iqtidam itu diantaranya kata-kata amma ba'du. Berarti nyokatu wa amma ba'du kembali musani lampabah yang menunjukkan jika musani mulai kemudian dalam bahasan pokoknya, pokok bidang. Ya. Adapun itu di mukadimah pembuka bidang. Memuji Allah, mengucapkan selawat kepada Nabi, membaca tasyahud, itu alat pembukaan kita. Adanya ada berkutubah lagi aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang amma ba'du. Yang beda dengan hati. Yang dekat amma ba'du yang badi hati. Kegembang mulai damang dalam membahas tujuan pokok khutbah. Khutbahnya akan dibicarakan. Maka berkat doa amma ba'du yang nanti dipegang yang tujuan utama atau khutbah yang akan disampaikan. Nah, ada perlu yang dorongan ini itu dikenal. Buat dorongan anak depan itu amma ba'du. Dia paham dalam Al-Quran. Dia tak ilmu kita bermohon dan memohon tak. Ada diwadai untuk yang dorongan yang mulia bulan ini itu. Mulakan amma ba'du ada sebab amma ba'du itu satu kalimat untuk memisahkan di antara pembuka kata dengan tujuan daripada khutbah. Maka orang ke amma ba'du langsung dalam inti pelajaran yang kemudian disampaikan dalam khutbah atau dalam pidato. Ini antara ulama. Jadi nak pakai ilmu-ilmu yang tahu. Baik dapat lagi yang kita mau dapat bukan apa. Ya. Jadi tujuan pokok misalnya itu memegang kitabnya, memegang tentang ilmu pegang. Yang itu pegang. Nah, dengan berbagai macam bahasan dalam ilmu pegang yang akan dipegang oleh kitabnya. Artinya mulai dalam pembahasan utama itu tentang ilmu pegang. Maka mulailah pembahasan itu dengan mengatakan al-istighal bil ilmi min afdhalit ta'ah. Ketahui olehmu kemudiannya bahwasanya menyibuk diri dengan ilmu itu sebagian daripada yang terbaik taat. Taat itu macam-macam. Nah taat yang afdal, nah taat yang ghairu afdal.
dan tidak baik, cuma tidak afdal. Taat yang afdal adalah taat yang paling tinggi pahalanya dan paling besar pahalanya. Dia di atas pahala taat-taat yang lain. Jadi makna taat fi'lul ma'murat walau kirahatan wa tarkul munhiyat walau astagfirullahaladzim. Fi'lul ma'murat walau nadban wa tarkul munhiyat walau kirahatan. Mengerjakan yang diperintah walaupun perintah itu perintah sunat, dan meninggalkan larangan meskipun larangan itu makruh, larang makruh. Artinya makna taat tutup semua perintah, dari perintah yang wajib sampai kepada yang sunat, dan meninggalkan semua larangan, mulai dari larangan yang haram sampai ke larangan yang makruh. Itulah taat. Jadi setiap dengan apapun yang diridhoi oleh Allah, walaupun dalam bentuk sunnah, perintah itu lagi puasa sunnah, sembahyang sunnah, sedekah biasa, itu taat. Demikian juga ketika adanya dan tinggalkan larangan-larangan Allah. Ada pupuk yang dilarang, ketika mobil bekerja dan kita tinggalkan karena kita takut kepada Allah atau karena kita patuh kepada Allah, maka itu taat namanya. Walaupun larangan yang kita tinggalkan itu adalah larangan makruh, itu ada pahala pada Allah. Semua taat dijanjikan pahala ada Allah. Cuma di antara taat-taat itu ada taat yang afdal, yang pahalanya jauh lebih besar dan lebih tinggi, lebih banyak daripada pahala taat yang lain. Istighal bil ilmi ini termasuk dia salah satu dalam jumlah taat yang terafdal. Berarti ada lain lagi. Bagi taat yang afdal itu banyak, bukan hanya istighal bil ilmi. Nah, banyak, termasuk orang mau perang, yang istighal bil ilmi. Taat juga bahkan sampai benar ya pahala dan mulia Allah sampai Nabi dijamin surga, dijamin syahid bagi orang yang syahid dalam perang sabar. Sampai Nabi dijamin surga menunjukkan taat itu keadaan biasa, bukan kepilihan dan taat afdal. Nah, jadi begini. Mana pun lebih banyak pahala daripada dia perang. Berarti dia dan yang ikuti yang sama pahalanya dengan 70 kali terjun dalam medan perang. Coba bayangkan ubina pahala urumbut, ubina pahala ketemu. Menjalan perang macam jaminan juga masa urumbut ngurung urumbut. Menyomati babu tobut anak belum juga. Padahal Nabi mengatakan pahala orang belajar mengajar itu sama sekali belajar sekali mengajar, sama dengan 70 kali terjun ke medan perang. Berarti besar sekali. Cuma itu saja bernya bagaimana? Yang niat yang bagus, niat yang God. Ketika dapatnya dengan tujuan yang God, niat yang baik, dapat pun dengan cara yang God, dengan cara yang baik. Mulai daripada niat baik sampai coba cara dan nyoba terbuat baik. Dan jaga adab. Adab murid berapa? Dalam siwa sedikit berjumlah boh, lebelah boh. Adab seorang murid. Ada adab dengan guru, ada adab dengan ilmu, dengan kitab.
maka doa secara tutup tidak madam hanya tutup laju tiba-tiba itu kadro kadanglah lagi tak tahu harus diperhatikannya supaya dia mengadakan dalam hadis kuno beliau mengajar kita afdal maka semuanya harus mendapat perhatian yang besar dan tenang sebab dalam buka kitab Sirus Salikin jilid 1 sebab dalam apa-apa saja adab seorang muta'alim adab dengan guru nyawanya dia tahu dengan adab dengan guru hana adab dengan kitab kemudian hana adab dengan ilmu yang telah dipelajari maka adab-adabnya hana yang perhatikan hana terkerjakan maka dengan mumpah jadi punya ciptaan afdal yang dijanjikan surga oleh Nabi bagi orang yang masuk dalam dunia pendidikan Islam itu juga tetap jaga adab sebagaimana murid ada adab dengan guru ada adab dengan ilmu juga demikian guru dia ada adab dengan murid dan ada adab dengan ilmu adab murid bagaimana adab dengan ilmu bagaimana cara menyampaikan ilmu kepada murid bagaimana itu semuanya harus dikerjakan dengan adab dan tata cara yang benar manakala bertemu dapat lagi nyanyi barulah kita bertanya atau bertanya dalam apa yang dikatakan oleh musannaf min afdali ta'an tahu ini demam dalam ke musannafnya annal istighal bil ilmi min afdali ta'an menyibuk diri dengan ilmu itu adalah sebagian daripada taat yang terbaik. Maka perlu buka kitab tasawuf. Maka tasawufnya hanya terpendek. Tuan tasawufnya jalan untuk dan yang mendapatkan berkat ilmu. Hanya terpendek tasawuf. Buka kita tasawuf amal kalau nyana nama je itu kan tuan daya bantu kepentingan pribadi siapa yang ingin sukses dia tidak boleh mengesampingkan ajaran ilmu tasawuf kalau tasawuf punya ikan lidah apa muda nyana ulung punya tasawuf tuh baca ucap wajib mengadu tasawuf dengan tasawuf tasawuf itu bukan dengan bergaya dan bukan dengan penampilan tasawuf itu adalah dengan pengamalan ilmu ya ini artinya jadi musannaf menyibuk diri dengan ilmu. Iman menyibuk diri dengan ilmu. Surah Haji Iman dijelaskan oleh Khaliwi di dalam bitta'allum wa ta'lim la bi talabihima wahdah. Menyibuk diri dengan ilmu baru jadi ketaan yang afdal dengan cara ta'allum wa ta'lim. Belajar mengajar. Belajar dan mengajar. Ya, belajar dan mengajar. Kan dengan belajar mendam. Jika malam kaji pun wow pun kitab sudah lentu. Betul dia yang enggak. Dari niku mau baca ke topi. Dari niku mau baca ke topi. Kitab kalau topi ini mereka ada. Mana dia mengajar. Berarti nak ta'alum. Tidak ada ta'alim. Belum masuk dalam pengertian istri.
menanti naul orang kaji guru tu berulang kan. Kalau dia tu ke kitab dia tu, yang kitab tak apa. Anak dia belajar dia, jaga nyong dia, mau urus yang ahli, tentang ibarat-ibarat yang anak apa. Ni orang-orang cakap tak tu. Kau mana betul ke kitab? Kau pandai guru dia. Taboklah kau. Kita tabok. Dua cium di tengah, cium bertabok kita. Kau buat kau boleh ada teror ni kau. Bukan dia ada yang karena guru zalim dia kena juga ada angkat guru semua dia tahu dia tahu mau nak kan. Maka guru yang demikian itu tidak masuk dalam kata Imam Nawawi ijtihad bil ilm. Maka tanya tombolnya disampaikan dan tombol guna double. Ya double-nya ke pelajaran itu kamu buat. Kita mau buat kau nyanda buat dia. Baru kana ande. Oh, belajar tu buat dan yo kana buat. Kana buat. Dia benali guru-guru di mana saja aku tahu juga itu boleh. Benali guru sok-sok pandai. Jadi bahasa agama pun tidak mana muka anak pulang. Orang tak rapor tu berapa kitab yang dibaca? 2, 1, 2, 1, 2. Kata-kata 1, 2 baca kitab. Orang tak rapor. Pada jim mata pelajaran berbuah kitab. Mulai anak. Hanya kepenyebab karena guru hanya tugas mengajar. Anak buat boleh digelar ketemu buat. Maka belajar dia. Setiap yang ketemu dan ketemu buat. Belajar nilai. Mata pelajaran yang ingin kita yang mau kita sampaikan kepada murid-murid kita dalam kelas. Yang nak inang gimana? Nama murid kita. Begah bagai gebel nilai itu. Betul kena betul. Betul ini rumah di dalam jalan kelah. Tok kena betul betul kemau. Nanti berdua yang orang betul. Dia betul harus guna tu betul. Dia tu betul. Tiga orang tu betul harus guna. Guna betul. Anyok orangnya berkali-kali lo tekankan dalam pidato tidak selalu lo tekankan. Alumni Serambi Aceh yang tak siap, yang tak selesai kelas 8 bila orang hanjut dengan itu hanjut dengan itu ulun tuan hana reda hana senang terhadap alumni Serambi Aceh yang inau hidayah ka mampu tombol wa kampung dan tombol hana doa ko ni ya hana doa harus tombol uwe mampu hana harus kemudian daya hana daya no hana daya go babi ni ko mo tanya kenapa ya tombol hakkan harus balai lo menjadi balai go hana pegat balai lo dan pegang balik untuk mengharap dari kantor bagaimana untuk udah balik atau apa itu yang ngomong untuk ngomong anak Tuhan anak disiplin anak istiqamah untuk tanya harus buat yang sosial supaya dia mengenal rasa tanggung jawab terhadap teman-temannya walaupun bangunan dan tunggu DPA anak minta sama anak masalah anak mesti kita sesuai dengan kemampuan roh. Yang pertujuan pekerjaan rencana maka arwahnya wahana kebijakan daerahnya penduduk bicara mana boleh lulusan Serambi Aceh puji anggota dewan puji GWH
Karena yang tidak orang. Kanya tujuan orang itu ini ada baca, duit mau berdua di bawah pun. Nyapa yang tujuan ni, mau kuliah tahu yang tujuan. Kanya mana? Nyau makna istighal bil ilm. Yang kau pegang, lagi yang pegang istighal kau pegang. Kali bi gendon pegang. Dan dia pegangnya abu pegang. Abu menjelaskan yang kepegang ya kali bi. Nyauhun tukang turah istighal. Nah, mengenalinya. Ya kan. Kemudian itu mana istighal bil ilmi. Lalu cara gemari al-ma'hudi syara'an, ya, al-ma'hudi syara'an, ilmu yang dimaklum akan dia pada cara. Yang bukan cara, yang kembali lagi aku tahu cara atau kembali, nah hubungan dengan materi itu. Nah hubungan dengan materi itu. Dengan materi itu, fa innal istiwala bil ilmi. Dan matanya tahu tukang poji iman Nawawi kita minat matan minat. Ya. Imam Nawawi yaitu fa innal istighala bil ilmi min afdali ta'at. Menyibuk diri dengan ilmu itu sebagian dari taat yang afdal. Lalu timbul pertanyaan, yang ilmu itu ini berpengaruh ilmu Nawawi min afdali ta'at, istighal bil ilmi min afdali ta'at. Tapi ilmu yang awal tapuno bahasa Inggris, kalian tapuno orang kecil, bahasa Inggris, ilmu matematika, yang kan ilmu juga. Punya naruh dalam kata-kata ilmu min afdali ta'at yang dipegang oleh Imam Nawawi Bunaw. Artinya semua ilmu min afdali ta'at. Nyanyo yang anak gak jelas dalam apa musaneh. Begitu musaneh yang anak jelas. Musaneh karena tujuan khusus. Cuma untuk tujuan khusus dan anak dipegang dengan bahasa yang jelas. Maka untuk terjadi tarik menarik penafsiran kalimat ilmu dalam kalam minhaj oleh orang yang baca sesuai dengan keinginan orang baca, maka cara merasa perlu menjelaskan maksud musannif minhaj pada kata-kata ilmu itu. Sebab terjadi doa daya yang pegangnya ilmu kita. Doa pono guru bahasa Inggris, nyan bahasa Inggris. Doa guru mandi, nyan ilmu mandi. Nah, yang terjadi dari menarik tafsir oleh orang yang baca, menurut paham lawan matematik. Karena itu maka cara yang cari merasa perlu berkewajiban untuk menjelaskan maksud Imam Nawawi dengan kata-kata ilmunya dalam materi tadi. Ilmu apa yang dimaksud oleh musannif? Yang dimaksud dengan kata-kata ilmu istighal bil ilmi min afdali ta'at itu adalah ilmi al-ma'hud syar'an. Ilmu cara. Ya, maksudnya ilmu oleh musannif
Imam Nawawi yang maksud beliau adalah ilmu yang tak maklum dalam zihir. Dalam zihir tau. Dalam zihir orang yang baca kitabnya. Mana dalam zihir? Dalam hati orang yang baca kitabnya. Kitab dan minal. Ketika Imam Nawawi kata al-ilmu yang orang yang baca yang orang mengilmu anak dia orang jahil. Mana orang jahil nganjut yang dibaca, mempongkan yang dibaca. Ini orang yang baca kitabnya, orang nak ilmu. Yang berhala tu maksud Nawawi dengan kata-kata ilmu. Ilmu apa? Ilmu sah. Ya. Ya. Ilmu sana. Ya. Makna ilmu cara, ilmu yang kamu pelajari oleh cara. Ilmu itu kamu pelajari oleh cara. Sehingga kau yang belajar ilmu yang dia ibadat. Yang mana ilmu saya, kamu oleh Allah, kamu oleh Nabi. Dia belajar ilmunya. Ilmu-ilmu yang kamu pelajari oleh Allah atau oleh Rasulnya, itulah ilmu cara. Sehingga yang belajar ilmu itu menjadi ibadat. Yang ilmu cara. Ilmu yang dimaksud oleh pesannya. Lalu diburu dengan redah dan maklum bahwa maksud Imam Nawawi dengan kata-kata ilmu dan minhaj itu ilmu cara. Redah maklum. Redah maklum. Bagaimana cara dia jelaskan maksud Imam Nawawi bahwa ilmu yang dimaksud oleh musannif dan minhaj ilmu sana. Ngendasar pun ilmu cara berani ditafsir maksud yang maksud ilmu. Karena cara berkandang musannif Urungnya balik. Undang-undang, kaedah, dan pahami makna taboh-taboh haba yang diucapkan oleh seseorang. Dalam taboh caranya adalah dengan cara urungnya balik yang tahu. Tahu urungnya balik. Ini adalah contoh dalam kitab Ahmad Sawi. Ini nak berkata contoh yang makna lain haba tapi artinya lain karena melain hubga. Contoh hanya boleh tengoknya hanya guna sepeda lah. Ini kemudian kau sepeda benar. Nah contoh, nah sepeda. Bang, jauh di mana?
ketika seseorang mengatakan ambatan Rabiul Bukhla. Ketika seseorang mengatakan ambatan Rabiul Bukhla. Ini bagaimana maksudnya? Bagaimana maksudnya? Berarti ambatan Rabiul Bukhla secara terjemahan menumbuhkan oleh hujan akan sayur mayur, sayur-sayuran. Yang berarti terjemahannya. Jadi apakah siapapun yang mengucapkan kata-kata ini harus diartikan demikian? Itu tidak. Dan yang harus diartikan makna hawanya menurut keadaan si kail. Siapa si kail? Kalau si kail itu orang kafir, kita tahu bahwa dia kafir, bukan mukmin. Maka si kafir itu yang mengatakan ambatan Rabiul Bukhla. Dengan maknanya harus tabuh laginya laju. Ujian yang pertemu kaya. Bahkan laginya, karena orang kafir sih laginya ini diuji. Alamnya diatur oleh alam. Nah, alam diatur oleh alam. Jadi itu orang kafir. Mengapa mana abang dalam pulang ujian seperti makanya yang makna ada bu, pakai yang makna ada bu, karena yang mengucapkan itu orang kah, di mana etikat mereka akidahnya kita maklum, akidah orang kafir maklum dengan akidah orang kafir bahwa alam ini diatur oleh alam. Tetapi manakala kata-kata ambatan Rabiul Bukhla ini diucapkan oleh seorang mukmin yang bertauhid, yang jelek tak bermana ujian seperti apa ya? Jelek tak mana? Ujian tak mana? Allah menumbuhkan sayur-sayur itu dengan sebab lagi yang mana ada boh? Pekan lagi yang mana? Yang katanya udah debu. Lagi yang etikan orang mukmin. Orang mukmin beretikan alam ini semua diatur oleh Tuhan. Maka pun terjadi dalam alam baik mudarat dan manfaat itu semua datang dari Allah. Karena la tataharraku illa biiznillah. Tidak terjadi sesuatu kecuali dengan kehendak Allah. Jadi cara tak pahami makna tabuh-tabuh apa itu pada kalian orang yang pegah tahu yang kena tabuh apa maka haji yang kita lakukan itu adalah jatuh. Ketika ada hadis yang mengatakan hadis Nabi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Nabi menuntut ilmu itu fardu ain atas setiap orang muslim laki-laki dan perempuan. Yang ada tafsir macam-macam kata-kata ilmu. Baik di bedah guru bahasa Inggris, bukannya bahasa Inggris waktu Nabi. Bedah guru matematika, matematik. Bedah budaya akal, dengan ilmu sana. Bedah politikula akal, ilmu umum. Lumpuh di rumah. Ini baik di hero. Yang timbul pemahaman macam-macam. Karena anak doa cara memahaminya. Dia hanya melihat kepada ibarat.
kepada lafaz, tidak melihat kepada siapa yang mengucapkan lafaz itu. Nah, nyatakan bah ilmi betul, jumpa ilmu itu. Tapi ingat, dia juga kan hanya kenal kalau untuk menentukan ilmu ini ilmu apa, lihat siapa yang mengucapkannya. Ini sebagai contoh, kan kita guru pengajar budaya, bagaimana murid belajar rajin-rajin, belajar sungguh-sungguh. Ketika tidak guru budaya, bagaimana murid belajar sungguh-sungguh, nyampu yang belajar. Pada bujilah dengan pada ilmu cara, pakar ilmu cara. Karena guru yang diundang guru agama, ilmu cara lah. Tapi kan guru mati-mati, balik murid belajar rajin-rajin, nyambung yang orang mati-mati, karena dia guru mati-mati. Jadi kata-kata belajar kan umum, nah jumpu je. Nah, jadi umumnya kata-kata ilmu ini hanya bisa ada maknai, gak semata-mata lafaz, tapi dia harus melihat kepada siapa yang mengucapkannya. Nah, bukan hanya mengucapkannya Nabi itu sahibu syariat, ulama syariat. Maka karena Nabi yang ucapkan, maka dengan demikian maksud Nabi adalah ilmu syariat. Berarti mudah yang ilmu kan umum, kan umum ilmu berkait Nabi. Berarti 20 Mei mengenai Nabi. Menyonya berarti kamu menentang dengan hadis. Apa hadis? Pernah satu ketiga, Salman Al-Farisi difitnah oleh orang munafik. Salman Farisinya orang Iran, sudah dikenal. Orang Iran. Ketika Katruk berita Salman Farsi di Iran bahwa kalahi Nabi akhir zaman, gubernurnya dari Iran mendapat gejak Madinah. Sebab dibayangkan enak itu mengembang pesawat mentang dari pesawat dari Mesir, dari Kairo ke Jeddah 2 jam di bawah pesawat. Berarti 1 jam kecepatan pesawat 250 km. Berarti 2 jam. Waduh. Riba. Jadi 50 kilo. Nyan dari Kairo ke Jeddah. Iran berada di Mesir lagi. Berarti paling tidak namun lagi di pesawat dari Teheran baru ke Jeddah atau Madinah. Lagi ke lebih 2 kilo. Nah, paling kurang 2000 km. Salman Farsi mengaki bijak dari Irak ke Madinah untuk bijak cari Nabi akhir zaman. Waktu itu Madinah merumpaklah Salman Farsi dengan Rasulullah. Waktu dikala Rasulullah sifat-sifat doanya persis seperti yang tersebut dalam kitab Taurat, maka Salman Farsi hanya tengah bawah gue puji-puji Rasulullah dengan bahasa Farsi.
kagum sekali Salman Farsi terhadap baginda Rasulullah. Maka dengan bapaknya Hanadiyah terus memuji-muji Nabi. Keadaan Salman Farsi mendapat perhatian Nabi, sehingga gedenya Nabi sahabat-sahabatnya nikah. Maka kemudian bawa Nabi. Bukan Nabi yang boleh urungan. Dan awak ira, ya Rasulullah, kalau merapainya, dia menyelinap di tengah-tengah sahabat. Dia ni piyo ilon, orang mabali na pui pegah tong pui pegah, boleh Nabi. Ikut lah rapai. Ikut ke dalam lepo ya Rasulullah. Ya, tidur jatuh. Hanya berdiri di dalam Rasulullah teman. Jika kesal kecewa, ibadah yang kau ini yang minta Rasulullah teman. Lalu jika dalam kantor hanya berdiri, yang ikut ke dalam lepo itu. Padahal Salman Farsi memuji Nabi dengan bahasa Farsi. Ke Nabi tangkap dia. Guyurok Salman Farsi, didroplah Salman Farsi. Ketika Nabi juga menghukum Salman Farsi karena menghina seorang Rasul, turunlah Jibril. Turun Jibril. Dia jelaskanlah oleh Jibril perkara sebenarnya. Muhammad, bahkan dia menghukumnya karena dia menghina Rasul. Semoga jadi dia bergerak ke Nabi. Bukan ke Jibril. Dia bukan menghina kamu, tapi justru dia memuji kamu. Dia sangat kagum terhadapmu. Maka dia tidak bisa lagi mengontrol diri untuk memujimu, selalu dia memujimu. Bukan dia menghina dan mencelamu. Menjadi salah Rasulullah. Untung hanya sempat hukum. Rasulullah hanya berkata ini semuanya bisa terjadi karena non komunikasi. Lu ada mau bahasa bersih. Seandainya lu mau bahasa bersih, sungguh tidak terjadi apa yang telah terjadi pada hari ini. Maka ke Nabi, wahai Jibril, tolonglah mohon kepada Allah agar aku diajarkan bahasa bersih. Yang dari Muhammad gila mohon bahasa bersih. Tinggal beli, tinggal pengayau. Katanya mana dia bahasa gok mau bahasa kena pengayau. Kenyang kan? Maka lalu Jibril menghilang dari depan Nabi. Tidak berapa lama muncul lagi Jibril. Jadi awadai Jibril ga gewolong Pak Nabi, ke Nabi. Muhammad, panggillah orang itu, orang bersih itu ke hadapanmu. Lalu katakan apa yang kamu katakan padanya. Maka Rasulullah ke Salman Farsi duduk ke Nabi. Maka Nabi mengucapkan selamat kepada Salman Farsi dengan bahasa Arab. Mengucapkan selamat. Lalu jika Nabi kemarin di Salman mumpungkan yang berharap, maka Salman bertemu apa Nabi lepu bertemu dong. Mana mumpungnya Nabi ya? Ketika Salman berharap kemarin bertemu apa Nabi, Jibril geludah dalam mulut Salman. Ketika Jibril meludah mulut Salman, tiba-tiba Salman kemarin dengan bahasa Arab.
Jadi Nabi yang minta kepada Allah agar diajarkan bahasa Arab, yang terjadi justru Salman bisa berbahasa. Nabi minta apa? Allah puji bahasa Parsi. Tapi pun terjadi. Kakak Nabi jid bahasa Parsi, Salman jid bahasa. Maksudnya bahasa Parsinya wajib belajar, wajib dibuka. Kan Salman kepada bahasa Arab ya Allah. Puji Nabi diajarkan bahasa Parsi. Mereka dengan kata-kata terlebih untuk belajar bahasa Parsi itu wajib. Nyonya wajib. Nabi jika kita mau pegang kepada Allah. Dan bukan begitu. Maksud ilmu ini tidak umum. Yang dimasukkan dengan ilmu adalah ilmu cara. Sebab yang mengucapkan hadis ini sahibu syariah, yaitu Nabi Muhammad. Yang menajib. Bahkan Jalal berani kita tafsirkan maksud ilmu dalam kalam minhatnya adalah ilmu cara. Dengan karena Jalal melihat Imam Nawawi itu salah seorang ahli cara. Ahli cara. Dia seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Berarti ahli cara. Ahli ilmu cara. Karena Imam Nawawi salah seorang ahli ilmu cara, maka Jalal mentafsirkan maksud ilmu dalam kalam Imam Nawawi itu dengan ilmu cara. Yang mendemung kata-kata ilmu itu ilmu cara. Menurut tujuan Jalal bisa tafsirkan ilmu dengan ilmu cara, ia untuk menyempurnakan mufhum kata-kata ilmu yang dalam kalam minhaj. Yang ke dalam khutbah tak demi mufrad. Hanya caranya untuk menyempurnakan mufhum minhaj. Sehingga dengan kami jelaskan maksud ilmu yang dalam kalam minhaj, kan mutlak maksudnya tapi muqayyad, yaitu ilmu yang gak maklum pada cara. Maka dengan demikian jelaslah sudah maksud ilmu dalam kalam minhaj. Maka ilmu cara itu banyak. Yang terbenar ia dengan fikih dan hadis dan tafsir. Mau di antara ilmu cara. Dan lain-lain lah. Roh nahu, roh saraf, roh mantik, roh usul. Cuman dino de cara pakai lebo ilmu yang mandang kebuka. Karena ilmu yang lainnya fikih dan sekarang kok karena memang kita fikih. Hadis tafsir ini dalil di fikih. Maka kemudian mana hubungan dengan fikih. Ini bahwa ilmu yang berhubungan langsung dengan fikih. Karena hadis tafsir itu adalah yang dalil fikih. Makanya aku berada ilmu mandang. Kan berarti ilmu cara hanya mandangnya lah. Menurut ilmu-ilmu untuk mendukung dengan bisa memahami ayat hadis itu semuanya ilmu cara. Berilmu mati-mati. Dia tak paham ayat hadis dia nya. Itu ilmu cara. Bahasa Inggris. Dia dapat bahasa Inggris kaca orang dia dapat nongol. Dia tak paham ketul ayatnya di bahasa Inggrisnya. Berikan ilmu cara. Yang kan ilmu yang berbeda. Wajib ilmu yang berbeda. Dia belajar diundang. Nah, jadi ada. Tapi dia belajar dibolehkan. Tapi anak dia mempala. Dia belajar bahasa Inggris. Tepat lagi dia mau dimumpala, dia belajar ilmu cara. Sebab dia tidak diperintah oleh Allah. Maka belajar ilmu bahasa Inggris dan lain sebagainya itu tidaklah masuk dalam min afdalibah. Hanya ada bahkan si mudah kalau ya.
abid. Ini lagi nya. Mengapa menyibuk diri dengan ilmu cara itu sebahagian daripada taat yang afdal? Karena bahwa taat itu wajib dan sunat. Taatnya ada macam. Taat wajib, taat sunat. Dan bermula taat wajib itu lebih baik daripada taat sunat. Yang namanya fardu, walau fardu kifayah sekalipun, apalagi fardu ain, dia tetap pahalanya di atas pahala ibadat sunat. Jadi lebih kayu daripada ibadat sunat. Wal istighal bil ilmi minhu, padahal bermula menyibuk diri dengan ilmu itu sebahagian daripadanya ibadat mafruḍ, taat mafruḍ. Belajar mengajar ini taat mafruḍ, taat wajib. Taat wajib berarti keadilan, dia besar sekali pahalanya. Besar sekali pahalanya. Kenapa dia mafruḍ? Li'annahu fardu kifayah. Karena istighal bil ilmi itu fardu kifayah. Ya, istighal bil ilmi fardu kifayah. Menyibuk diri dengan ilmu. Dahulu belajar ini fardu kifayah hukum. Apa sih pada kita dapat ilmi faridatun? Yang faridatun berdak hukum faridah. Bermendak yang faridatun. Tapi ada pun dan tidak itu fardu kifayah. Yang benar. Juga waktu fardu kifayah. Fardu ain, tidak fardu kifayah. Oleh karena itu orang tersebut agak hanada, tapi yang paling mudah orang ber. Sebab bila nak kampung, tidak orang yang tersebut yang gagal dosa tersebut, bak masyarakat mentempat kampungnya. Tapi ada pun ber yang tahu menabur, yang kau yang gagal dosa masyarakat atau kampung, yang hana ber dia tetap tersangkut dengan dosa karena hukum belajar itu fardu. Nyambat. Wafi hadisi Muslim, wafi hadisin, dan dalam satu hadis yang telah menghasankan akan hadis itu oleh Tirmizi disebutkan fadlul alim alal abid kafadli ala adnaku. Lebih orang alim, lebih ulama di atas orang abid, sama seperti lebih lun aduh si kurung-kurung kamu kata dia. Lebih ulama yang dimaksudkan dengan ulama, ulama kamil, ulama yang mengamalkan seluruh ilmunya. Mana seluruh ilmu yang telah diketahui diamalkan, termasuk mengamalkan ilmu itu dengan mengajar orang lain. Itu bagian daripada mengamal ilmu. Bagi ulama tetapi ilmunya naga amal untuk amalan pribadi. Juga ulama itu mengamalkan ilmunya untuk orang lain. Gebunuh. Ya, orang abid, orang beribadat dengan ilmu. Artinya orang abid itu
dia tidak mengamalkan seluruh ilmunya. Dia hanya mengamalkan ilmunya, ilmu pribadi, ibadat pribadi. Adapun ilmu yang berkenaan dengan orang lain, dia hanya kepuput lewat abid. Maka orang abid kebiasaan sih hanya gedung dalam kampung. Bahkan hanya gedung dalam kampung. Sebab punya gedung dalam kampung, hancur tigonya kerja-kerja ibadat berondang. Hanya gemonogong yang hancur berdosa hukum. Nah, sebab mengajari orang itu adalah satu kewajiban bagi orang yang telah memiliki ilmu. Maka untuk gonya baik dosa, karena ilmu itu yang hanya hijau gegap, maka gonya gebah gempung, ngejadu bagi ngogle yang tanu itu. Nah, udah biadu, yang jio mengampung, jio ngawul, ketika gonya jauh dari manusia. Maka ketika itu terputuslah kewajiban gonya yang menyangkut dengan hablum minan nas. Maka gonya tidak berdosa karena tidak mengajar orang dengan ilmunya. Ya, nyurabi kedua dengan po. Maka tanyom nyukana ilmu walau baju menyodadu dalam kampung hana tapuno go. Sementara masyarakat dengan kampung tanto puno yang mudosa dan orang ber. Uloi daya mudosa, gaya tak dosa. Gaya dapat dosa. Makanya lu pegang harus tembut. Woi daya harus tembut. Coba mau jadi dengan kampung, wow jadi dengan kampung. Harus tembut. Oh dekat kayak itu bergap. Maka pun itu bergap nama lu kampung yang beragapnya. Atau buat sih dah. Ngan hanya jabat tu kuje, jabat dah. Dengan demikian masyarakat kabeh nabut mendung. Sebagian jabat tua, sebagian jabat pada kube. Yang telah ayat tahu. Lupa dah telah budaya pada. Jadi orang tu budaya, orang bukan tu bud. Nah, jadi nyo kerja orang bin, dia fokus ke ibadah dirinya saja. Anak pergi ke ibadah gom. Mana dosa? Karena kan anak pergi ibadah gom, hana dosa. Sebab gomnya hana gedung dalam kawan orang. Gedung jio dari orang. Ketika kajio hana kewajiban gomnya yang mengatakan dengan gom, mereka tersangkut dengan gomnya. Ya, akhirnya ulama unduk dalam kampung, unduk dalam masyarakat. Ulama di tepi ibadat gedor juga ulama gepuno masyarakat. Maka Nabi berkata, yang banduannya hamba-hamba Allah yang baik, orang abid hamba Allah yang baik, yang orang hanya berdosa hidupnya. Bahkan orang hidupnya itu penuh dengan ibadat siang dan malam. Maka dia hamba Allah yang baik. Ulama juga hamba Allah yang baik. Karena ulama itu dia di samping menjaga ibadah dirinya, dia juga memperhatikan ibadah masyarakat. Tidak tinggal diam, membiarkan masyarakat hidup di tengah-tengah kebodohan, dalam kebodohan. Jadi ulamanya membawa misi ganda di samping misi pribadi, nah misi masyarakat. Berarti besar sekali, berat sekali kerja ulama. Karena itu maka Allah yang diangkat martabat ulama ini setinggi langit dan bumi. Maka Nabi ke dalam hadis, ulama itu ibarat lo. Orang abid ibarat sahabatku yang paling rendah, yang paling bawah. Kalau sahabat yang paling bawah, kita bandingkan dengan Rasulullah, enak jauh, beda. Lalu dia berpertanyaan, kenapa ulama itu mendapat derajat yang demikian tinggi?
Ini karena ilmu lebih daripada ibadah. Ya. Kayak ilmu dengan ibadah. Oleh karena itu, maka adanya beraya ibadah dengan ilmu. Itu beraya dia menjadi nyokat dia peribadi ini. Motor kami budak. Lupa lebih. Bukan punya ngomong dan tahu ya. Yang akibat jadi, yang dapat pun ibadah, yang dapat maksiat. Makanya hancur dari ibadah berbeda. Tapi kedua ibadahnya ada ilmu kan ibadah maksiat. Kan ibadahnya. Punya ibadah menyepak jalan di punya ibadah gala punya berbagai gala anak juga ibadah mana tu ya bukan apa yang mak ni zaman itu lebih bayang berdam bukan apa mesti untuk kalau kau orang nama tak hati lebih lepas lebih beda ya bukan guna keluarga dan yang lainnya latih jadi penting tapi haji mau latihnya mana nilai beraya boleh latih ngembur ya jadi yang penting jadinya hadisnya maksud cara kita angkat hadisnya itu sebagai jahit bagi musannaf innal istighal bil ilmi min afdalil yang kata anak Allah alam bisawab wa ilahi marjal Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir kita bi absarina wa shrahbihi sudurana wa qina sarana wa qawwi bi azamna wa nabi hablika wa quwwatika la hawla wa la quwwata illa billah.